Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita mengucap syukur hari ini kita bertemu kembali dengan wajah-wajah yang diberkati. Mana wajahnya yang diberkati? Semuanya diberkati. Ini wajahku, ini wajahmu ya. Ya, kita bersyukur selalu Tuhan Yesus baik. Amin. Kita membuka hati kita untuk lebih lagi kita menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Inilah saatnya kita berikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatan tangan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami terus melihat, kami terus merasakan dekapan kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi ruangan-Mu di tempat ini, rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Terus Tuhan, Engkau pimpin dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, terang-Mu Tuhan terus menyala Tuhan di rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel maupun di hati kami Tuhan yang terus merindukan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan keluarga kami yang masih dalam perjalanan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Tibakan di rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa datang dengan penuh harapan yang luar biasa. Harapan kasih-Mu yang terus tercurah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waya raba shikara laba ya raba ya raba. Inna ya raba shikara laba ya raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang terbaik di hidup kami. Syukur bahagiamu Tuhan. Haleluya.
Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
apapun kerinduan isi hati kita yang paling dalam, Tuhan Maha tahu. Lepaskan semuanya, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti genapi semuanya. Kita percaya kerinduan, pergumulan doa kita, semuanya Tuhan sudah merancang yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu penyembahan kita. Apapun keperluan kita, nyatakan pada saat ini, serahkan semuanya. Kasih karunia Tuhan turut tercurah atas hidup kita. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba, lepaskan semuanya, rasakan semuanya. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba, lepaskan. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba. Keluarkan bahasa roh kita, lepaskan semua yang terbaik. Tuhan jawaban hidup kita. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba. Minta ya Rabba Sikaralaba Sikaralaba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba, oh Sikaralaba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba, oh ya Rabba Sikaralaba. Terima kasih Tuhan, kami terus merasakan kasih karunia-Mu yang luar biasa, membuat kami semakin hari Tuhan, semakin kuat di hadapan-Mu. Kami percaya kalau sumber segalanya dalam hidup kami. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami juga percaya Tuhan, seberat apapun beban yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau adalah jalan keluar yang terbaik. Engkau telah gantikan beban kami dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan yang terbaik Tuhan.
cuaca yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul dengan keluarga besar Betani Jemaat Immanuel di tempat ini dengan penuh sukacita, damai, sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati yang bersyukur dalam Engkau Tuhan, hati yang bersorak-sorak Tuhan untuk memuji nama Engkau Tuhan, telah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mulai Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita datang pada pagi hari ini ke dalam baiknya dengan penuh sukacita. Amin. Kau dirikan kita. Haleluya. Tuhan bersyukur. Haleluya. Katakan
nyala buat kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami, inilah yang dapat kami berikan Tuhan untuk membalas segala kebaikan yang terus Engkau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang akan kami terima Tuhan adalah berkat yang luar biasa Tuhan. Berkat firman-Mu Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang hamba-Mu akan perkatakan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Tuhan, PDP Bapak Suhadi Tuhan, sebagai alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh kami dikuatkan oleh firman yang akan ditaburkannya Tuhan. Kami percaya Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya apapun visi dan misinya untuk di dalam Engkau Tuhan, kami percaya Kau akan nyatakan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan melakukan apa-apa tanpa pengembalaan Engkau, pimpinan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, walaupun dalam lembah kekelaman Tuhan, kami takkan gentar Tuhan, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Tuhan, kami tidak gentar melangkah Tuhan, karena Engkau Gembala kami yang senantiasa memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini juga Tuhan kami diperhadapkan Tuhan ada sekolah minggu ya Tuhan, yang akan Kau ajar Tuhan untuk mengenal firman-Mu, mengenal kebenaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan di depan mimbar ini Tuhan. Kau memberkati mereka agar mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau pakai Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan kepada Engkau, kepada orang tua. Berkati Tuhan guru-guru yang mengajar juga, urapi semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuasai Tuhan tubuh jiwa roh mereka Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati orang tua mereka, Kau berkati, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak sekolah minggu ini Tuhan dalam pelajarannya di dalam nama Yesus Kristus, pimpin dengan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau yang Allah kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kepada Engkau Tuhan kami menyembah ya Bapa. Kami ingin menyenangkan Engkau Bapa dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang kami perbuat biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, segala pujian sudah kami naikkan Tuhan, dia boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani sebagai tim puji, pemuji Tuhan, tim musik Tuhan, multimedia. Kau urapi Tuhan masing-masing, berkati mereka ya Bapa. Berkati Tuhan firman-Mu pada siang hari ini. Biar firman menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Agar hidup kami ini Tuhan boleh Kau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati Kau, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi ruangan ini Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Biar Roh Kudus sendiri akan memimpin, melindungi, memelihara kehidupan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah Kau Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur hanya demi nama Yesus Kristus kami tinggikan, kami puji Engkau. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya. Ya, nggak terasa saudara, setiap bulan saya dikasih jadwal untuk bawa firman saudara ya. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang saya rasa sangat penting sekali dalam kekristenan. Karena tanpa kita mencapai firman ini saudara, mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, kita tidak akan dapat menjadi satu pewaris kerajaan sorga. Apa itu saudara? Baik, firman Tuhan temanya mungkin bisa ditayangkan slide satunya. Ini kebenaran saudara, saya selalu pakai slide saudara supaya gak ngecok simpang siur, biar juga gampang ini. Karena juga saya terus terang kalau sekarang nih bawa Alkitab juga percuma, gak kepake. Alkitab kebanyakan pakai digital semua. Jadi istilahnya semua simbol aja kalau kita sebenarnya harus pakai Alkitab. Tapi kalau lama saudara ya, untuk kita buka-buka ininya, slide-nya. Nah firman Tuhan temanya pada siang hari ini adalah satu tema yang saya beri judul menjadi dewasa rohani. Ya. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar ya, dari kita mungkin bergereja, berjemaat. Tema ini selalu ada disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu soal dewasa rohani saudara. Ya mungkin nanti kalau slide-nya sudah ketemu, boleh ditampilkan ya. Boleh ditampilkan intinya slide-nya. Seorang saudara ini dia yang menjadi dewasa rohani. Ternyata saudara dalam kekristenan ini saudara, menjadi dewasa rohani ini ada satu legalitas yang harus kita miliki. Karena apa saudara? Tanpa kita dewasa rohani, kita tidak mempunyai hak untuk mewarisi kerajaan sorga. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat ayatnya saudara ya. Nah, tanpa kedewasaan rohani saudara, ya kita tidak mempunyai satu hak untuk memutuskan segala sesuatu, karena kita masih anak-anak, ya kan? Kalau anak-anak itu tidak mempunyai hak untuk dapat mewarisi. Misalnya kita ini sebagai anak pada bapak ya, mungkin kita
bisa nikmati berkat-berkat Tuhan. Betul nggak saudara? Karena kita ngikutin Bapak kita kan, kita ngikutin, dikasih berkat, dikasih makan, disekolahin. Tetapi untuk menjadi hak waris saudara yang sah gitu ya, harus ada notaris saudara. Ya toh? Nah notaris ini akan membuat kita sah untuk menjadi ahli waris. Nah tapi kalau kita masih sifatnya masih seperti anak-anak saudara, belum bisa saudara ya, karena kita masih belum bisa secara hukum disahkan ya. Nah jadi di banyak negara saudara kriteria dewasa rohani, kriteria dewasa secara umum biasanya umur berapa saudara? Indonesia umur berapa kriteria dewasa? 17-18 ya. Nah umur 18 pasti kita dapat legalitas untuk ini apa? KTP, identitas diri kan? Ya kan? Karena kita dewasa. Nah ketika kita dewasa umur 18, nah kita mempunyai hak dan tanggung jawab. Jadi apa yang kita perbuat kita harus mempertanggungjawabkan sendiri, ya. Tidak orang tua mempertanggungjawabkan. Misalnya kita melanggar hukum, yang bertanggung jawab sendiri. Tapi kalau dalam perbuatan orang tua kita melanggar hukum, misal mencuri, orang tua dipanggil. Kebanyakan begitu kan? Tapi kalau udah dewasa, udah punya identitas, kalau melanggar pasti dihukum. Karena apa? Tanggung jawab sendiri, udah mempunyai tanggung jawab ya secara hukum. Nah tapi untuk menjadi dewasa secara rohani saudara tidak tergantung dari usia saudara. Ya toh? Berapa lama saudara sudah menjadi Kristen? Mungkin dari kecil saudara sudah jadi Kristen, mungkin Kristen warisan. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani tidak menjadi jaminan saudara. Umur itu tidak menjadi jaminan saudara. Ada orang Kristen menjadi kecil udah menjadi Kristen ya sampai rambutnya putih mungkin ya. Ya kayak saya mungkin kayak Pak Tini semua nih rambut putih nih. Umurnya udah usul semua mungkin kita udah mulai mendekati panggilan Tuhan. Tetapi kerohanian itu tidak bisa dilihat dari umur, ya kan? Berapa lama kita ikut Tuhan? Gak bisa. Ya soal kerohanian itu bisa dilihat dari mana saudara? Kerohanian dewasa rohani itu. Dewasa rohani itu kalau kita lihat dari keseharian, tingkah laku kita, karakter kita saudara. Orang bisa melihat apakah kita udah dewasa rohani atau belum. Nah, firman Tuhan ini saudara bukan untuk saudara, untuk yang lain, untuk saya juga saudara. Kita belajar sama-sama ya. Jadi bukan untuk menghakimi siapa yang masih anak-anak, siapa enggak. Belajar, saya juga belajar. Ya kan kita belajar semua untuk belajar menjadi dewasa rohani. Karena saya percaya banyak di antara kita yang datang ke sini nih rohaninya masih kanak-kanak saudara. Ya. Karena apa? Ya istilahnya kedatangan kita mungkin di sini juga ke gereja juga motivasi kita mungkin bukan untuk datang sama Tuhan. Maksudnya itu jangan suatu hal yang kebutuhan. Kan banyak orang ikut Tuhan tuh karena butuh saudara. Betul nggak? Kalau saya ikut Tuhan, saya mau diberkati, saya mau diberi kesehatan, ya kan? Saya mau sukses, itu ikut Tuhan. Kalau saya nggak ikut Tuhan, nanti hidup saya akan belangsak, hidup saya. Nah itu satu persepsi yang salah. Hendaklah kita ikut Tuhan. Kalau kita dewasa itu kita ikut Tuhan karena apa? Karena Tuhan itu baik buat kita, ya kan? Karena itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena kebaikannya itu kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah biasanya kalau anak-anak saudara, sifat anak-anak ini saudara, ya saudara kan tahu waktu saya pernah mengalami anak-anak saudara ya. Waktu kita masih kecil, mungkin sekolah minggu kayak tadi anak sekolah minggu itu. Kita lihat sifat anak-anak itu pertama apa saudara? Tahu nggak anak-anak itu sifatnya apa? Sering berantem, ya kan? Tidak mau kalah sama temannya. Betul anak-anak? Mau menang sendiri, apalagi mau perlombaan 17 Agustus, perlombaan mau menang pokoknya. Ya kan? Karena apa? Itu sifat anak-anak, ya kan? Tetapi, ya ketika kita mulai dewasa, kita mulai ngerti. Oh, berarti kita tuh harus menghilangkan sifat-sifat seperti itu ya, yang dulu mungkin ego kita, ya kan, kita mulai hilangkan. Kalau dulu masih kecil kita sering
ribut sama saudara, sampai sering berantem sama saudaranya, sama teman waktu masih kecil. Saya dulu sering saudara, biarpun saudara kita perempuan atau berantem aja. Masih kecil belum ngerti, tapi kalau sudah ngerti udah sekarang udah baik, ya nggak mungkin kita berantem. Nah, makanya saudara ya, di dalam suatu gereja Tuhan itu tidak melihat jumlah jemaatnya berapa banyak saudara, berapa besar. Ya, Tuhan tidak melihat jumlah jemaat ini ada ratusan, ada ribuan. Tuhan nggak lihat itu, tapi Tuhan yang lihat adalah kerohanian, kedewasaan rohani itu saudara. Ya, walaupun jumlah kecil seperti kita mungkin, tapi kalau kita dewasa rohani semua, Tuhan pasti perhatikan kita. Amin saudara. Gak sok berkecil hati ya, walaupun jemaat kita semua kecil, tapi kita dewasa rohani, waduh Tuhan sayang sama kita semua saudara. Apapun yang saudara minta, apapun yang saudara perlukan dikasih sama Tuhan, fasilitas itu. Ya, baik, tampilkan slide 2 ayat pendahuluan. Slide keduanya nih kita untuk ayatnya dulu ya, untuk patokan ayatnya Efesus 4 ayat 13 ayat 15 sampai 15. Demikian firman Tuhan ya. Kebaca nggak? Kalau mau kebaca pakai HP-nya aja. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Demikian kata firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, latar belakang ayat ini saudara, ini adalah Paulus ya, Rasul Paulus yang menulis ketika dia di penjara saudara ya. Kenapa sih Rasul Paulus ini menulis ayat ini saudara? Karena dia lihat dalam jemaat ada perpecahan saudara. Dia lihat dalam jemaat itu ada perpecahan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Ada rasa iri, ya, ada permusuhan, pertengkaran, ya kan? Makanya kalau saudara lihat perikop ayat ini, itu adalah soal kesatuan jemaat saudara. Saudara baca komplit, ternyata di situ ya, Paulus ini ketika menuliskan itu tentang kesatuan jemaat, ya, satu roh, satu Tuhan, ya kan? Satu tubuh, ya, macam-macam tubuh, ya, mata, kaki semua jadi satu. Yesus itu ada kepala. Nah itu latar belakang ayat ini ya, maka si Paulus ini menyampaikan ayat ini kepada jemaat Efesus. Ternyata di dalam seorang sudah dikatakan dewasa penuh ketika apa saudara? Seorang sudah dikatakan penuh, dikatakan tadi ayat yang 13. Seseorang sudah dikatakan dewasa penuh ketika iman dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ya, saudara? Jadi pengenalan kepada Yesus sebagai anak Allah, ya, Yesus anak Allah. Nah mungkin saudara dengar viral sekarang ini kan di internet ya, ada yang mengatakan Yesus itu bukan anak Allah. Wah ribut ya, seorang hamba Tuhan yang terkenal, Yesus bukan anak Allah. Nah itu jadi perbincangan saudara ya, suatu perbincangan yang perdebatan. Padahal di sini jelas-jelas pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ya, Yesus ditetapkan sebagai anak Allah. Nah jadi segala sesuatu ini harusnya saudara ya, kalau kita sudah mengerti kebenaran, segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan saudara ya. Yesus itu sebagai anak Allah. Baik, tampilnya slide yang ketiganya, yang ini biar cepat saudara ya, karena ini ada 10 slide saudara, selesai ini. Nah ini tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tingkat bayi. Nah ini bayi yang kecil tuh, belum bisa jalan saudara ya. Ya masih kecil. Nah kalau seorang bayi itu masih minum susu, ya, tanpa pertolongan orang tua bayinya akan mati. Ya minumnya susu, dan gitu
Kita kalau ada apa-apa nggak bisa ngomong juga, tinggal nangis oe, ya kan? Oh kita orang tua nih, biasanya kalau dijadi orang tua, oe, oh kita tahu, oh pis nih, pipis, atau apa tuh, lapar, biasanya susu. Nah, nangis oe, kita udah tahu deh, 3 itu kan nyari kalau udah pernah ngerawatin bayi ya pasti begitu. Nah, ketika bayi nggak bisa apa-apa, ya kan, membutuhkan bapaknya, ibunya. Nah, terus meningkat. Ketika bayi, balita. Nah, balita ini mulai belajar berjalan saudara. Jatuh, bangun, betul saudara? Ada yang waktu ini langsung bisa jalan, enggak, pasti belajar dulu, jatuh lagi, berusaha lagi, jatuh lagi, berusaha lagi. Ya kan? Dibantu sama bapaknya, ayo jalan lagi, jatuh sampai dia bisa berjalan sendiri. Ya itu balita. Nah, anak-anak itu masuk ke anak-anak. Nah, anak-anaknya seperti tadi, ya kan? Anak itu sifatnya senangnya bermain, ya kan? Sifatnya juga anak-anak itu tidak harus bekerja, saudara. Kebanyakan kan di Indonesia ini anak-anak saya lihat tuh mereka diajak bapak emaknya bekerja, saudara, mencari uang, ya kan? Sering tuh saya di toko, saudara ya. Setiap malam ada anak perempuan segini, saudara, ya kan? Diajak sama bapaknya tuh keliling gitu loh, dari toko-toko dari jauh, saudara, mungkin dari Sumarekon Kongkron sampai ke arah mungkin MGC terus lagi. Saya sering lihat itu berjalan, anaknya berjalan, saudara, bapaknya mau berjalan, bawa sepeda, anak masih kecil, masih umur paling 10 tahun lah, ya kan? Itu itu bawa tiap malam, saudara, spray tiap malam. Dia bawa barang-barang bekas dari toko yang ngasih ke dia, kesiankan sampai penuh tiap hari, tiap malam. Saya lihatin, saya juga kadang-kadang kasih mereka, ya kan? Nah itu tiap malam. Sebenarnya kan anak-anak yang usianya masih anak-anak itu masa mereka bermain, tetapi kebanyakan tuh anak-anak harus bekerja. Ada yang jual-jual kaki lima yang di pinggir jalan Sebenarnya itu masa mereka itu happy, ya kan? Bermain, istilahnya itu gak ada kerasa tanggung jawab, maksudnya dia masih menikmati lah. Ya, tapi itulah segala suatu kehidupan, saudara, realita ya. Nah, ketika anak-anak ini mulai meningkat lagi menjadi remaja, ya kan? Ketika remaja, saudara, saat itu juga kita mungkin mencari jati diri. Ya, saudara, ya sering kan? Anak-anak remaja itu kadang-kadang mencari perhatian, saudara. Ya mereka yang tawuran juga kebanyakan juga karena cari perhatian, saudara. Dia mencari jati dirinya, ya cari sosialisasi. Makanya kalau pergaulannya nggak benar, ya nggak benar, saudara. Ya dari awalnya tuh ketika mereka remaja. Ya terus tahap selanjutnya setelah itu ada dewasa. Nah, saudara bayangin ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, dewasa itu yang tadi saya bilang itu ada tahap di mana seorang sudah bisa bertanggung jawab, bisa berpikir dan menimbang sendiri dan mempunyai kebiasaan untuk memutuskan memilih sesuatu. Ya, jadi tingkat dewasa ini dia itu sudah bisa memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, ya kan? Nah, saya mau katakan di sini, kalau ini kan cara pertumbuhan dunia, saudara ya, jasmani. Tapi kalau dewasa rohani beda lagi, saudara. Di sini pertumbuhan bayi, yang saya bilang, ketika kita bertobat, ya kita dibaptis, ya kan, dibaptis terus pada air baptisan itu namanya baru dewasa rohani, belum? Hah? Belum, saudara ya, masih bayi rohani namanya. Ya semuanya sebab dilayani, minta sama Tuhan dikasih, dikasih. Nah, itu adalah cinta mula-mula, yang dikatakan cinta mula-mula demikian. Apa kita minta? Tuhan, saya mau dikasih. Tuhan jawab. Nah setelah itu balita, mulailah ada proses pergumulan, saudara ya. Ketika balita kita belajar berjalan, ya kan? Mungkin setelah 3 tahun, 2 tahun setelah ikut Tuhan dari bayi, 2 tahun ya, terus 2 tahun kan biasanya udah bisa berjalan kan? Nah mulailah di situ belajar. Balita yang anak-anak yang balita ini, rohaninya masih belajar, ya kan?
mengalami sedikit-sedikit kesulitan, ya kan? Tuhan berdoa, Tuhan tolong, ya kan? Tapi Tuhan tolong, saudara. Maksudnya Tuhan jawab, mungkin lebih cepat jawabnya. Ya, nggak berlama-lama, karena kita masih balita. Nggak mungkin kita punya anak, saudara. Ketika belajar jatuh, kita diamin aja. Namun pasti kita bantuin. Nah itu balita itu sifat Bapak, cepat menolong kita. Nah ketika itu ketika anak-anak rohani yang tadi saya bilang itu, anak itu kan gampang, saudara ya, untuk mempercayai sesuatu dibohongin orang, ya. Misalnya bisa nggak berpikir panjang, saudara, diiming-iming apa, percaya aja, ya kan? Banyak, saudara, ya, seperti anak-anak rohani ini, ya, dia itu gampang diiming-iming, ya, imannya gampang dijual oleh sesuatu hal yang bukan seharusnya. Seperti saudara, wah, kamu ikut itu aja, jangan ikut gereja lah, atau kamu nggak usah ke gereja lah, kamu mending ada bisnis nih. Hari Minggu kamu datang aja, nggak usah datang. Pokoknya kamu datang ikut saya, kamu dapat ini, dapat itu, dibimbing. Ya udah, nggak usah ibadah. Nah itu kadang-kadang tuh anak-anak bayi, bukan bayi lagi, anak-anak rohani gampang dibujuk, gampang dibohongi, saudara ya. Nah remaja demikian juga. Ya, remaja itu rohani yang remaja itu kita mulai bertanggung jawab pada diri sendiri, ya. Apapun keputusan saudara mau melayani, tidak mau melayani untuk masa depan, itu pilihan kita masing-masing, ya. Karena di masa remaja ini itu menentukan masa depan kita. Karena seringkali saya bilang, salah memilih itu menentukan masa depan kita. Nah remaja yang sekarang nih misalnya, ya, mereka tidak mau memilih, ya kan? Maksudnya kayak Pak Bung bilang harus sekolah, harus kuliah, tapi malas, nggak mau lah, malas. Karena apa? Dia nggak memikir untuk masa depannya. Nah tapi sekarang nih kita lihat dampaknya. Sekarang nih kita nih sebagai orang tua, dulu kita tuh mungkin orang tua kita suruh sekolah atau orang tua kita suruh kita belajar, tapi kita malas. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa, sudah tua ya udah kita begini-begini aja, betul saudara? Karena pilihan kita salah. Coba dulu waktu itu, wah gue begini, gue begitu. Tapi setelah lewat udah dewasa ini, nyesel kok gue jadi begini ya. Nah itu loh. Jadi istilahnya pilihan itu yang salah. Makanya ketika kita masih muda, ya, masih remaja, pilihan tetapi pilihan yang mana kita akan ambil. Jadi kita nggak salah langkah. Kalau kita salah langkah, salah pilih, sudah itu menentukan masa depan kita. Nah oleh sebab itu pilihan itu penting, ya. Di masa remaja itu saudara menentukan pilihan kita untuk mau kemana kita, masa depan kita mau kemana. Mulai dari remaja itu kita pilih, apakah kita mau aktif di gereja atau kita mau mencari hiburan di tempat lain. Ya kan, setiap minggu mendingan gue hura-hura sama teman-teman yang lain, ke mall, jalan-jalan, cuci mata, tapi malas ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya kan, gereja ngapain? Kalau mau kan teman-teman enak, ya kan, bisa belanja, bisa shopping, bisa ngobrol, ketawa ke TV. Ke gereja ngapain? Cuma haleluya, puji Tuhan, ya kan? Wah, cuma karena apa? Itu pilihannya, istilahnya itu lebih pro ke dunia. Tapi kalau kita melihat tetapkan hati, pokoknya gua apa-apa Tuhan, ya kan? Apapun itu Tuhan, cari Tuhan. Nah itu akan menentukan masa depan saudara. Ya jadi masa depan ditentukan ketika kita masih remaja rohani. Nah tapi dewasa rohani beda saudara. Ketika dewasa rohani, ya kan, kita sudah bisa bertanggung jawab. Gimana kita bisa menjadi seorang anak yang setia atau seorang yang murtad. Nah itu ketika dewasa kita memutuskan, ya kan, apakah gue mau menjadi hamba Tuhan atau hamba dunia, gitu loh. Segala sesuatu pilihan dari diri kita saudara, diri kita sendiri. Ya jadi dewasa rohani ini adalah suatu hal yang hasil dari ketika kita masih remaja pilihan kita. Tetapi tidak terlambat saudara ketika sudah dewasa. Mungkin saudara pas saat ini, wah kok hidup gue begini, belum terlambat karena Tuhan tuh sanggup mengubah hidup kita saudara. Walaupun hidup kita sekarang, wah kok hidup gue begini-begini aja,
nggak akan jadi penyesalan. Karena apa? Tuhan nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, bisa mengubah segala sesuatu, saudara. Ya kan? Benar, saudara. Jadi istilahnya itu yang penting apa? Kuncinya kita setia sama Tuhan, percaya Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita. Nanti kita belajar lagi selanjutnya nih. Coba saya lihat tempat ini yang belum dewasa rohani yang saya bilang kan. Yang tadi dia bilang itu dia tidak berhak untuk menerima ahli waris, ya kan? Coba Pak Patrick selanjutnya. Nah ini ada ayatnya. Ya, kenapa saya bilang seorang yang belum dewasa rohani tidak bisa menjadi ahli waris kerajaan sorga? Karena apa? Dalam Galatia 4:1-2 dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, maksudnya belum dewasa nih, sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba, ya. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dari pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya. Jadi seorang yang masih di bawah umur, dia nggak bisa, saudara, mewarisin apa? Mewarisin harta bapaknya, ya, kerajaan bapak. Karena apa? Dia masih anak-anak, ya, masih di bawah hukum dosa, ya. Jadi masih harus dibimbing, dari masih dibimbing. Karena apa? Segala sesuatu dia bilang bisa putuskan sendiri, apa-apa orang tua. Nah, tapi kalau dia dewasa rohani kayak tadi itu, dia berhak, ya kan? Maka saudara, sangat penting kita menjadi dewasa rohani. Ya, karena kalau ketika dewasa rohani kita bisa memutuskan segala sesuatu. Ya, kita mempunyai hak menerima janji-janji Tuhan, ya kan? Kita juga bisa berhak nanti ketika Tuhan datang kita menyongsong sebagai apa? Pengantin laki perempuan, ya kan? Tapi di bawah umur mungkin nggak? Yang belum dewasa, masih anak-anak rohani mungkin nggak dipertunangkan atau menikah, kawin dengan anak domba? Belum, karena masih anak-anak sifatnya. Kalau di dalam dunia tuh masih bawah umur. Tapi kalau yang udah dewasa dia mempunyai hak, ya kan? Bisa menghadiri kawinan nanti anak domba. Nah, jadi itu pentingnya dewasa rohani, penting, saudara, ya. Jadi kalau kita belum dewasa rohani, coba kita belajar. Saya juga belajar. Dewasa rohani itu banyak sekali hal yang harus dipelajari, saudara, ya. Baik, slide selanjutnya. Biar cepat, saudara, ya. Ini soal agak panjang nih. Nah, ini proses untuk menjadi dewasa rohani. Mungkin saudara mengikuti proses ini mungkin agak sulit, saudara, ya. Tapi memang ini diharuskan, saudara. Untuk menjadi dewasa rohani memerlukan proses. Ya, satu, ketekunan. Ketekunan itu tidak beda dengan tahan banting, saudara. Ya, kalau saudara nih, coba slide yang selanjutnya, biar bisa ada ketekunan. Nah, ketekunan ini ayatnya nih. Yang tadi kan ayat 13, ayat 13, 14, 15 ayat yang pertamanya yang kita harus miliki supaya kita bisa tahan banting, saudara, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Dibutuhkan iman dan pengenalan kepada Yesus. Nah, ini, saudara, ya. Untuk bertahan di masa sulit. Sekarang kan masa-masa sulit, saudara, ya. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Gem. Sekarang ini hati-hati, masa sulit. Kita nggak tahu prediksi masa depan negara kita, tidak bisa prediksi akan selanjutnya apa yang terjadi untuk kita bagi umat Tuhan juga, ya. Nah, tetapi untuk bertahan di sini diperlukan ketekunan. Nah, ketekunan, kalau kita bertahan ini perlu ketekunannya. Apa yang dibutuhkan supaya kita bisa tekun, kita bisa tahan banting. Ini tadi seperti tadi firman Tuhan katakan apa? Diperlukan iman. Satu, iman percaya, ya kan? Sepenuhnya percaya sama Tuhan, tidak usah khawatir. Karena gini, saudara, manusia itu pasti nggak lepas dari khawatir. Betul, saudara? Padahal ini belum terjadi, tapi kita udah khawatir. Kita udah pikirin. Padahal belum terjadi. Ya, kecuali udah terjadi, ya udah kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan. Tapi kan manusia sifatnya belum terjadi udah pikirin, kayaknya jadi stres. Terjadi, ya, gitu, ya, harusnya. Nah, terus
pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, ini pengenalan akan Tuhan, kita harus tahu siapa yang kita harus percaya, siapa Tuhan kita. Contoh saudara kalau saudara mau kenal sama Bapak Presiden kita, ya saudara, kita tahu segala sesuatu yang dilakukan, program-program apa yang ada. Tetapi saudara cuma tahu, tapi saudara tidak kenal pribadinya, ya kehidupannya. Nah, contohnya kita suami istri, siapa yang tidak tahu sifat istrinya secara pribadi? Apa istrinya seperti orang asing gitu? Gua nggak kenal sifat istri gua, atau tidak kenal sifat anaknya. Ada kan orang kan nggak kenal sifat anaknya gitu loh. Tahu-tahu dia kaget, kok padahal dia lagi ke gereja, tahu-tahu dapat panggilan terlibat narkoba. Ya kan sering bingung orang itu. Nah itu karena dia tidak tahu. Ya. Nah tetapi kalau kita benar-benar mengenal, ya kita kenal anak kita tahu istri kita tahu suami kita karakternya bagaimana, pasti itu kita percaya, ya kan? Karena kita tahu kebetulan, oh saya bisa saya jamin bisa percaya gitu loh. Maksudnya nggak akan dia macam-macam. Nah itu, jadi diperlukan dalam masa sukar itu, satu iman, kedua apa? Pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, kalau kita cuma asal tahu doang Tuhan, tapi kita nggak masuk lagi kenal pribadi Tuhan, gampang goyang saudara. Percaya saudara, karena apa? Ketika kita menghadapi kesulitan sedikit, kita akan ngomel, otomatis kita akan ngeluh. Karena apa? Fokus kita pun bukan pada Tuhan, fokusnya pada siapa? Diri kita sendiri. Kok Tuhan saya ngalamin ini Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Saya ngalamin kesulitan. Satu belum selesai, satu lagi. Satu belum selesai, satu lagi. Nah, kalau kita tidak mengerti, ya tidak percaya sama Tuhan kita kan bertanya-tanya. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita kenal pribadi Tuhan, kita kenal sifat Tuhan, Tuhan nggak pernah terlambat saudara. Percaya, pertolongan satu pasti tepat pada waktunya. Dia nggak mungkin terlambat saudara. Mungkin secara manusia, wah kok Tuhan saya nggak ditolong, kapan Tuhan? Nggak selesai masalah saya Tuhan. Nah tapi kalau kita percaya, ya iman kita yang dewasa nih, kita istilahnya percaya Tuhan, pasti kita akan ditolong. Wah, pasti Tuhan buka jalan pada waktunya. Nah ujian kedewasaan iman ini saudara ya, ketika mungkin saudara ini disakiti saudara, pernah kan disakiti sama teman akrab, teman kantor, saudara ini difitnah, atau saudara diomel-omelin, dimaki-maki, saudara dipermalukan ya sama seseorang. Terus perasaan saudara bagaimana saudara? Sakit hati nggak saudara? Mau membalas nggak saudara? Kau usah menangis, benar saya juga begitu. Karena apa? Gak mungkin, kita tuh masih ada darah dan daging, ya kan? Masih makan nasi, gitu. Tetapi firman Tuhan tuh beda lagi. Tuhan bilang kita berusaha nih. Ya, karena begini saudara, ketika hidup kita kagak diri kita disinggung sama orang, kita dimaki-maki, itu logis. Karena apa? Dalam jiwa kita ini jiwa kita yang tersinggung, jiwa kita yang tidak merasa dihargai, ada tiga hal yang penting saya ingin katakan. Dalam jiwa kita itu ada pikiran, ya kan? Kedua ada apa? Emosi, ya kan? Kehendak. Ketiga ada apa? Keinginan, ya kan? Kehendak, ya tadi emosi dan perasaan. Jadi pikiran, emosi atau perasaan dan keinginan, kehendak itu jiwa kita. Maka logis ketika orang tuh menyakiti kita, kita ingin membalas. Itulah ada rasa kemanusiaan kita, ya. Gak mungkin kita seperti malaikat kadang-kadang kita kita difitnah, kita dimaki-maki. Padahal kita nggak salah, kita dimaki-maki sama teman, dimaki-maki sama orang. Terus hati kita apa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Susah saudara, ya. Tapi, nah itu proses. Kita sanggup nggak? Susah saudara jadi dewasa rohani susah, ya. Tetapi harus kita mengalahkan, ya, apa yang dalam jiwa kita itu, yaitu pikiran kita, ya, untuk membalas. Mungkin emosi kita sering marah-marah, kita darah tinggi, mau pukul aja, dan mungkin
kita mungkin iri sama orang, demikian juga, wah dia punya ini, gue juga mesti punya. Nah itulah perasaan-perasaan manusia kita. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9, kalau saudara punya HP buka 1 Petrus 3 ayat 9 ya. Dikatakan apa kalau firman Tuhan yang menasihatkan kepada kita? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Nah itu perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wah berat saudara ya. Tapi ini firman Tuhan. Ketika kita bisa melewati ujian ini, kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan, maka kita lulus, dapat sertifikat dewasa rohani. Sertifikatnya ada, dewasa rohani. Tapi melewati ujian itu, ya saudara ya, tidak membalas makian dengan makian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lulus, dapat sertifikat dewasa rohani, ya kan? Nah, kayak saudara tahu istilahnya itu apa? Yang satu viral juga nih. Ini saya kadang-kadang baca apa nonton gitu, ada TikTok viral, apa yang viral nih? Nonton, katanya orang Kristen sama orang agama lain sama. Kalau terbunuh berarti mati syahid katanya. Membunuh itu juga sama katanya. Terbunuh itu sama. Beda saudara. Ajarannya sudah jelas ya kan, dari 1 Petrus 3 ayat 9 apa? Jangankan membunuh saudara ya. Tuhan juga apa dia bilang? Jahat itu dengan dibalas dengan jahat, maki dengan jahat dengan maki. Bagaimana orang Kristen bisa membunuh? Betul kan saudara? Kalau semata ajarannya gitu loh. Tapi yang lagi viral segala sesuatu. Nah kalau kita nih sebagai anak-anak yang masih bayi, anak-anak rohani, bukan anak-anak rohani, ya kita kan begini loh. Ada juga saya baca lagi di Sangga itu ada buku, ya di situ tulisannya mati syahid sebagai orang Kristen. Nah, yang tulis juga seorang hamba Tuhan. Nah, tapi kalau saya nggak tahu kebenarannya ya isi dari buku itu. Tetapi kalau dia menulis itu, berarti dia masih anak-anak, nggak ngerti ajaran pengenalan Kristus, ajaran dasar Kristen adalah kasih, nggak mungkin membunuh, ya kan? Nah itu, jadi kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang benar ajaran Kristus. Ya, jadi janganlah kita seperti anak-anak yang masih rohani masih anak-anak, tapi kita harus bertumbuh dengan cara bagaimana saudara? Selalu melekat sama Tuhan, ya kan? Melekat pada pokoknya seperti pohon yang melekat pada pokok, pohon anggur itu melekat pada pokoknya, ya kan? Tidak lepas dari pokoknya itu. Yesus adalah pokok, ya kan? Nah, hanya bisa bertumbuh dewasa ketika kita apa bisa bertumbuh rohani kita ketika kita membaca Alkitab dan percaya apa yang dikatakan di dalamnya, tidak lepas percaya sama Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang saudara ya, jadi orang gini saudara. Banyak yang orang mengandalkan kemampuannya ya untuk dapat berbuat sesuatu, ya untuk bekerja, untuk segala sesuatu. Tetapi mereka tuh melupakan Tuhan, bahwa semua Tuhan yang beri. Ya jadi mengandalkan apa? Kemanusiaannya saudara. Ya jadi dari tadi saya bilang ketekunan adalah sesuatu hal yang agak sulit saudara ya. Kita mau lulus ya mesti tadi cuma satu doang tadi juga ya. Jangan balas dengan kejahatan ya, balas dengan kebaikan itu syaratnya saudara. Itu ada sertifikat yang Tuhan kasih lulus. Nah itu susah ya kan, tapi itu harus kita lalui ya. Baik, syarat selanjutnya gue sampai slide 8 nih. Nah, cepat ya saudara. Ketaatan. Nah, dalam Efesus 4 ayat 14 yang tadi ayat yang 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, di sini kalau kita ingin bertahan di dalam masa-masa
kesyukuran ya di dalam masa-masa kita kesulitan, dikatakan percaya, ya kan, taat percaya yang dikatakan firman kan, tidak bimbang saudara. Mungkin saudara tahu ketaatan ini sangat vital sekali saudara ya. Dahulu kita waktu masih anak-anak, mungkin orang tua kita menasihatkan kita, ya kan, harus begini, harus begitu, ya kan. Tujuannya apa saudara? Supaya kita tidak celaka saudara ya. Karena ada firman juga dikatakan Efesus 6 ayat 1, itu banyak firman saudara, nggak apa-apa saya bacain. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ketaatan ini penting saudara ya. Ketika kita taat, dikatakan apa saudara? Kita akan berbahagia, umur kita panjang. Ya, taat kepada orang tua, hormati orang tua. Ya, jangan kita durhaka sama orang tua. Walaupun orang tua sudah tidak menghasilkan, sudah tidak produktif, jangan sepelekan saudara. Ya kan, ingat ketika orang tua itu memelihara kita, orang tua itu membimbing kita ke jalan yang benar, ya kan, untuk kita menjadi manusia yang bisa benar berhasil ya kan di dalam Tuhan. Jadi ingat orang tua, jangan kita nyepelekan saudara, hormati, ya kan, taat terutama juga dalam perintah orang tua. Nah, mungkin saudara sejak kecil kita diajar orang tua kita, baik orang tua atau guru kita nih, harus percaya pada diri sendiri. Benar nggak saudara? Ketika mulai bertumbuh nih, ketika kita mulai anak-anak, remaja, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, jangan ngandelin orang. Benar nggak? Hah? Diajar begitu orang tua nggak? Harus percaya sama diri sendiri, ya kan? Jangan kamu ngandelin orang. Nah, kamu harus belajar, ya kan? Raih ilmu setinggi langit. Cari ilmu. Dimana pun ke negeri Cina pun jadi katanya. Kemana pun kamu harus cari ilmu itu. Untuk apa? Meraih masa depanmu. Andalkan dirimu, ya kan? Harus punya skill. Betul saudara? Harus punya pengetahuan. Harus punya kebisaan. Benarkah saudara itu nasihatnya? Hah? Benar enggak? Nasihat orang tua benar kan? Benar. Kalau saudara bilang itu salah, saudara berarti nggak tahan. Benar, itu benar. Memang zaman sekarang itu harus ada skill, ya kan? Harus ada kebisaan, ya kan? Harus ada pengetahuan. Kalau enggak kita akan tergilas dengan kemajuan apa? Teknologi. Ya. Seperti AI saudara sekarang kan? Tahu kan? Itu luar biasa saudara. AI itu dipakai butuh kejahatan. Kemarin saya dikirim sama istri saya itu, AI itu bisa mengubah wajah orang, ya kan? Bisa menipu dari video call, ya kan? Kita ngomong nih, ya kan? Bisa seperti orang, bisa kayak Pak Kiki nih, saya ngomong, bisa rubah saya seperti Pak Kiki, video call nih. Soalnya Pak Kiki yang ngomong, padahal saya ngomong nih, tapi di video call Pak Kiki yang ngomong, gitu loh. Itu emang kejahatan. Ya kan? Ada itunya saya, wah luar biasa. Ada juga kejadian yang saya pernah bilang waktu saya buat mana pendeta begitu juga, ya kan? Pendeta yang ada di situ nih, ada orang nipu, ya kan? Saya pendeta anu nih, padahal pendetanya di situ, dia telepon pada anak pendeta ini, minta uang, ya kan? Minta sumbangan. Orangnya percis pendeta itu, sampai yang pendeta yang bukan langsung dia, hei dia gua kan, langsung matiin. Tapi orang benar saudara. Zaman itu waduh luar biasa saudara, penipuan di mana-mana. Nah itu yang udah canggih mungkin ya, bukan canggih yang udah itu itunya ada. Ya, saya dapat kiriman pakai pendidikan macam. Nah itu, ya kan bisa jadi makasih nabi, ya kan jadi tentara. Waduh keren banget itu. Itu mengingat saudara. Karena apa saudara? Itu teknologi. Nah kalau kita tidak mengikuti zaman, kita tidak mengikuti teknologi itu kita kan tertinggal, ya kan? Apalagi dunia bisnis. Kalau kita masih ngikutin tradisional, ya kan? Repot. Accounting kayak ini. Waduh mesti terus pakai tangan. Semua efek apa? Ngitung pakai tangan, ya kan? Gak mungkin. Semua udah aplikasi semua.
ya kan, tinggal klik tinggal ngisi input selesai, ya kan, serba cepat. Nah itu saudara. Jadi memang zaman sekarang ini kita mesti ikuti tren, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan mempunyai satu beda prinsip, saudara. Kalau manusia ya diajar oleh ayah bapaknya ketika kita secara manusia kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan kemampuan kita, skill kita, jangan mengandalkan orang lain, betul saudara? Tetapi dewasa rohani beda paradoks dari apa yang dikatakan dari dunia itu. Kalau dewasa rohani beda prinsipnya. Ya, orang dewasa rohani itu selalu mengandalkan Tuhan, ya kan? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Karena ayatnya ada, siapa yang mengandalkan manusia terkutuk, betul saudara? Siapa yang mengandalkan dirinya sendiri, ya? Jadi tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, tapi kita selalu harus mengandalkan siapa? Tuhan. Nah itu beda kan saudara? Firman Tuhan, janganlah engkau selama engkau jadi orang percaya, engkau percaya padaku, jangan mengandalkan diri sendiri. Ya selama kita jadi orang kita harus mempercayakan diri kita pada siapa? Pada Tuhan, ya kan? Bergantung sepenuhnya pada siapa? Tuhan. Ya jangan bergantung pada diri kita sendiri. Kita bergantung sama Tuhan, kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu mempercayai hidup kita, sampai kita menjadi anak yang dipercaya oleh Tuhan. Ketika hidup kita sudah dipercaya oleh Tuhan, ya kan, Tuhan gak segan-segan mengasih fasilitas, ya kan, itu berkat kesehatan, ya kan, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, semua berkat itu kita akan terima. Karena apa? Ketika kita dipercaya oleh Tuhan, Tuhan gak segan-segan kasih berkat, ya kan. Wah, tadinya nih kita nih kerja sebagai pegawai kecil, tetapi ketika kita setia, kita percaya hidup kita percaya kepada Tuhan, terus kita udah dipercaya sama Tuhan nih, susah loh. Orang percaya Tuhan gampang saudara, betul nggak? Tapi orang yang dipercaya Tuhan beda. Ya, jadi orang percaya sama dipercaya beda nggak? Beda artinya. Orang yang dipercaya itu orang-orang yang benar-benar memegang tanggung jawab, yang dipercaya benar-benar. Jadi ketika saudara dipercaya oleh Tuhan kasih berkat, ragu nggak? Nggak mungkin. Karena apa? Ketika dikasih berkat, bukannya tambah jauh, tapi ditambah dekat sama Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah kasih sama Tuhan. Karena apa? Nggak mungkin lah Tuhan bilang, gue kasih berkat lo akan jauh, enggak. Pasti lo lebih berterima kasih gitu loh. Ya kasarnya gitu saudara. Nah jadi kita nih tahu tokoh-tokoh Alkitab ini contoh-contoh ya. Kita tahu ketika ketaatan itu saudara dilakukan, ya kan, ada suatu murid Tuhan yang kita mungkin udah nggak ada ya, ada gambar. Simon Petrus, saudara tahu kan Simon Petrus itu? Ketika itu Simon Petrus itu sedang menangkap ikan dari malam saudara, ya. Dari malam. Ini tahu Simon Petrus ini adalah seorang nelayan saudara, dia pakar. Dari kecil hidupnya sampai dia dewasa, ya kan, dia tuh seorang nelayan. Kalau seorang nelayan udah hidupnya di air saudara, penangkap ikan, dia tahu kapan ikan itu ada, ya kan. Ikan nggak mungkin keluar pada siang hari, pasti ikan pada malam hari keluarnya. Kalau siang mereka pada ngumpet ikan, kepanasan. Ya kan kita nih, ya kan, ketika kita panas ngumpet di rumah, nggak mungkin keluar kalau nggak perlu. Ikan juga demikian saudara, dia juga tahu saudara, oh itu enak enggak. Waktu panas dia nggak keluar, ya kan, ngumpet ke dalam. Tapi waktu malam dingin kan tuh, pada keluar ikan. Makanya si Petrus tahu, ketika Simon Petrus ini tahu seorang lain bahwa nangkap ikan yang baik ada malam. Tebarin jalan ke kiri, kosong. Ke kanan, kosong. Depan kosong, belakang kosong. Dia ngambil semua skillnya, ngambil kemampuan dan pengalaman dia dulu nangkap ikan, bagaimana kok bisa nangkap ikan. Dia ambil semua keahliannya, tapi zong semuanya kosong. Nah jadi ketika itu saudara mungkin mengandalkan pengetahuan skill saudara, mengandalkan pengetahuan keahlian saudara, tapi nggak ada hasilnya. Karena apa? Saudara mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika itu Tuhan Yesus berkata, Simon, tebarkanlah jalamu. Ini udah siang saudara, itu Tuhan Yesus habis ngajar, dia pinjam perahu si Simon. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus itu orang nggak mau tidak mau piutangi orang loh, nggak mau punya utang. Dia pakai Simon perahunya dikasih berkat, ya, secara dikasih balasan. Bayarnya apa? Ikan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus selesai ngajar, dia nggak pakai perahu si Simon, dia keluar, dia turun, dia bilang, Simon, coba kamu berlabuh di tengah tempat yang paling dalam, coba kamu lakukan tugas kamu. Nah, si Simon Petrus ini kemanusiaannya ngelawan nggak? Ngelawan. Siapa Tuhan? Saya kan ini dari muda, dari kecil, dari jadi nelayan. Saya tahu ikan tuh munculnya pada malam hari, nggak mungkin siang-siang ada ikan, ya kan? Tapi dibilang dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan, Simon menjawab dalam Lukas 5 ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Taat gak saudara? Taat, walaupun ragu loh, ya kan? Ragu, logikanya jalan terus. Masa iya, siang-siang mana ada ikan Tuhan? Tapi karena dia bilang, karena Tuhan ngatakan, oke deh, aku coba, aku lakukan, aku taat. Ya benar saudara, ketika itu dilakukan kiri, ya, ke kanan, dia narik ikan banyak saudara, sampai pukatnya itu jarinya robek, saking nggak sanggup narik ikan, dipanggil teman-teman. Nah itu saudara, jadi berkat Tuhan itu hal yang mustahil, tidak melihat waktu saudara. Asal kita taat apa yang dikatakan firman, ya, jadi jangan mengandalkan keahlian kita, kebisaan kita, ya, pengetahuan kita. Andalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Ya, amin saudara. Nah itu, terus. Nah sebenarnya sih banyak saudara contoh-contoh yang lain ya, karena ketaatannya diberkati saudara. Tapi ini udah 12. Nah, coba tampilkan yang slide ketiganya. Soal kesetiaan. Nah, ini ayat yang tadi ini ketiganya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Nah, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Kristus adalah sentral kehidupan kita selamanya. Nah, ini adalah kesetiaan saudara. Kita pegang teguh, setia. Berapa banyak orang Kristen yang murtad saudara, meninggalkan Tuhan saudara, meninggalkan iman percayanya saudara. Kalau kita lihat, perhatikan, banyak orang-orang Kristen yang murtad ke agama yang lain, malah menjelekkan, ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak memegang atau tidak mengerti kebenaran isi Alkitab. Ya, mungkin karena lebih mencintai dunia, ya, mencintai uang. Banyak kasus saudara ya. Karena dalam Yakobus 4 dikatakan, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, mungkin gak sadar saudara ya, ketika dia lebih memilih dunia daripada memilih taat pada firman Tuhan. Ya, banyak saudara orang-orang yang murtad saudara, karena mereka tidak setia. Karena apa? Menggunakan apa saudara? Mereka menggunakan apa? Logika saudara. Ya. Banyak orang yang murtad juga karena logika, karena ajaran yang tidak masuk akal. Dalam kekristenan saudara, banyak ajaran yang tidak masuk akal saudara. Ya, dalam kekristenan banyak dianggap tuh gak masuk akal. Gua gak mau percaya. Sebenarnya kalau orang nih, kalau kita kategorikan sekarang orang-orang yang ikut Tuhan, ya, membaca firman Tuhan dengan logika, itu masih bayi rohani saudara, masih anak-anak rohani, masih anak-anak rohani, atau mungkin itu bayi rohani. Karena apa? Tidak mengerti. Dia membaca firman Tuhan secara hurufiah, ya kan, secara logikanya. Tetapi orang-orang dewasa rohani saudara, dia membaca apapun juga, membaca firman Tuhan, dia artikan secara rohani. Jadi bukan secara kontekstual apa, huruf, ya, dengan arti enggak. Nah contoh, Nikodemus saudara, tahu seorang Nikodemus saudara? Nikodemus itu seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang malam-malam sama Tuhan. Ya, dia datang malam-malam sama Tuhan, karena mungkin dia kan sebagai pemimpin agama malu ya, mau tanya sama Tuhan. Nah dia dalam Yohanes 3 ayat 3 saya bacain aja, begini katanya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Lalu kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini logikanya saudara ya. Dia jadi ngebayang itu apa yang Tuhan katakan ini secara visual deh. Bayi kita udah tua yang masuk ke rahim ibu kita nggak mungkin. Terus gitu kan. Terus dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Jawab Yesus nih, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi saudara ingat membaca firman Tuhan jangan diartikan secara logika, saudara. Ya, seperti Nikodemus ini, ngebayangin, lahirin. Nanti kita udah tua, lahirin lagi kita masuk ke rahim ibu lagi, nggak mungkin. Orang bakal kecewa, saudara. Ajarannya ini sesat kali ya. Karena kita tidak tahu sebenarnya orang kayak Tuhan ini malah mengartikan secara rohani. Nah, kita belajar juga mengartikan segala sesuatu firman itu secara rohani. Apapun pengalaman, apapun kesulitan kita hadapi lah maknanya dengan cara rohani. Jangan berpikir, kok begini Tuhan, kok begini. Oh ini baik, ya kan? Cara rohani, maksud Tuhan begini, semuanya baik untuk saya. Nah terakhir saudara ya, karena firman Tuhan diartikan secara logika, maka banyak orang akan kecewa dan meninggalkan ajaran Tuhan. Yang tadi saya bilang saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mengartikan secara logika, secara manusia nih logika, pikiran kita akan kecewa. Banyak yang murtad saudara, banyak meninggalkan ajaran Kristus. Ya contohnya gini saudara, Yohanes 6 ayat 41, selanjutnya saudara bisa baca ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentangnya karena ia berkata, Tuhan berkata nih, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya, terus Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus orang itu mendengar, orang Yahudi itu mendengar, lah Tuhan berkata, makan dagingku, minum darahku. Wah itu ini kanibal banget. Ya kan, logika kan begitu saudara. Mengajar, akulah roti, makan aku, tubuhku ini roti, minum darahku. Dia kan cuma kita ngebayangin, wah gue mesti makan minum darah Yesus. Wah gue mesti tubuh Yesus, gue mesti makan. Secara dunia kan. Nah kita kalau secara logika masuk akal lah saudara. Kita potong, kalau kita ingat kayak gini, kayak waktu saya masih kecil nonton itu Sugokong biksu, ya banyak siluman pengen makan tubuh gurunya. Ya kan pernah nggak nonton itu dalam kisah Sugokong ini, gurunya itu tubuhnya suci katanya, makan itu bisa buat kekuatan. Nah mungkin kita ngebayangin kita makan tubuh Yesus nih, ya kan kita kerat gitu loh, terus kita makan, ya, terus darahnya bercucur kita minum. Itu kan secara manusia saudara. Oleh sebab itu janganlah mengartikan firman Tuhan secara logika, yang cara pikiran kita yang terbatas ini saudara. Tapi kita belajar mengartikan segala sesuatu dengan arti rohani. Ya ternyata yang Tuhan masukkan perjamuan kudus, ya kan, lambang, ya kan, perjamuan roti itulah tubuh Kristus, darah itu ada anggur itulah darah Kristus, ya kan. Nah, karena peristiwa demikian saudara, akhirnya ya dalam Yohanes 6 ayat 66, saya ingat kadang membaca firman ingat 666, wah banyak orang murtad. Ya, Yohanes 6 ayat 66. Sejak itu kata mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tuh, orang mundur akhirnya. Karena apa? Mencatat firman dengan logika. Enggak masuk akal ini. Ajarannya nggak mungkin. Yesus itu ajaran Kristen nggak mungkin. Padahal maksud Tuhan entahlah kok artinya secara rohani. Nah, kayak firman Tuhan saudara, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan di sini di firman Tuhan ya, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Mungkin jemaat ini kan tidak tahu nih mana yang dewasa rohani, masih anak-anak, masih bayi rohani, tidak tahu kan mencernanya firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan sampaikan sini. Mungkin ada yang masih bayi rohani, ya kan? Istilah itu, wah
firman Tuhan keras amat ini, ya kan? Firman Tuhan keras amat sih nih, ya kan? Nggak cocok buat kita. Tapi ada orang-orang yang sudah dewasa rohani, firman Tuhan tidak mengenyangkan, kadang firman Tuhannya susu ini nggak kenyang, gitu. Itu perbedaan dari jemaat menilai kedewasaan rohaninya masing-masing jemaat. Ya, jadi ada jemaat yang udah dewasa rohani, ya, kerohanian dewasa, ada juga kerohanian masih anak-anak. Ya, kalau kerohanian saya bilang, kalau kerohanian masih anak-anak, ya kan, ajaran Katolik keras banget nih kayaknya, yang makanya nggak cocok buat saya. Tapi kalau yang sudah dewasa rohani, kok kayaknya saya nggak puas ya, firman Tuhan ini apa ya, gitu saudara. Ya, jadi penilaian masing-masing jemaat, bukan yang menyampaikan di sini, bukan jemaat yang bagaimana saudara bisa menerima. Ya, dalam Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ialah anak kecil. Ya. Ayat 14 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi saudara yang bisa membedakan, ya kan, kerohanian saudara, apakah nilai diri kita masing-masing, apakah kita diri kita masih bayi rohani, anak-anak rohani, apa kita udah dewasa rohani, ya, dalam kita menerima firman. Ya, coba selanjutnya terakhir saudara ya. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani dan setia sampai finishing line saudara. Jadi begitu, berusaha untuk menjadi manusia dewasa rohani supaya mempunyai hak untuk mewarisi kerajaan surga dan mendapatkan hak menerima janji-janji Tuhan. Ya, kalau kita dewasa rohani, kita berhak menerima ahli waris kerajaan surga dan kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Kalau masih anak-anak rohani, kita tidak punya hak menerima janji Tuhan dan ahli waris apalagi. Ya, jadi berusaha kita untuk menjadi seorang dewasa rohani. Amin saudara. Firman Tuhan panjangan, maaf, dan saya undang untuk pemusik semuanya untuk kembali present worship. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah belajar untuk hidup kami Tuhan, dalam kerohanian kami Tuhan, untuk menjadi dewasa Tuhan dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai karakter untuk dewasa rohani dalam Engkau, untuk mengartikan segala sesuatu Tuhan di dalam roh Tuhan, supaya kami juga tidak tersesat Tuhan, mengandalkan segala logika, kepandaian, semua hal yang membuat kita hamba jemaat-Mu merasa mampu Tuhan untuk melakukan segala hal. Tapi kami boleh sadar Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, karena di mana kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan satu kepercayaan dalam hidup kami Tuhan. Kami berhak Tuhan untuk dapat apapun yang Kau janjikan Tuhan, supaya kami juga Tuhan boleh senantiasa memperlihatkan nama-Mu. Untuk kami hidup kami Tuhan hanya oleh Engkau, untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Bukan diri kami sendiri lagi Tuhan, tapi Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, gereja-Mu juga Tuhan yang saat ini Tuhan, Kau tahu Tuhan jemaat yang ada Tuhan. Berikan pertumbuhan Tuhan, kedewasaan rohani. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi anak-anak kesayangan Kau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain, dimanapun Kau tempatkan para hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami juga, keluarganya, gereja-Mu, umat-Mu seluruhnya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus terpujilah bagi nama-Mu, kemuliaan bagi Kau selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah menaburkan firman yang luar biasa. Kita percaya kita harus menjadi pelaku firman yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati.
berkati hambanya terpakai luar biasa. Semua diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Kami percaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sesuai dengan firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Kami juga percaya Engkau berkati hamba-Mu Bapak PDP, Bapak Suhandi. Kami percaya pakai terus semakin hari semakin luar biasa. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam persembahan pada pagi hari Tuhan, semuanya dapat melengkapi apapun yang kami butuhkan di rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih, selamat dijalankan. Katakan satu pujian, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kita berdiri. Seperti biasa hari Minggu kita tetap ibadah jam 10 pagi bersamaan dengan sekolah minggu. Dan hari Sabtu kita ada doa fajar. Kita bersama-sama berdoa di pagi hari jam 5 hingga selesai. Amin. Dan hari Sabtu juga kita ada ibadah WBI. Nah, ibu-ibu yang luar biasa. WBI kita harus maju di dalam Tuhan, jadi tiang doa buat rumah Tuhan di gereja Betani Jemaat Immanuel dan di seluruh dunia, dan juga untuk rumah tangga kita yang utama ya. Kita percaya berkat WBI, ibu-ibu yang luar biasa, rumah tangga kita selalu dipenuhi oleh damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kita juga dibarengkan dengan ibadah youth setiap jam hari Sabtu juga jam 5 sore. Dan ya itu aja
pengumuman kita pada siang hari ini. Ya, setiap Jumat pertama kita juga ada ibadah doa semalaman. Ada 2 sesi, jam 10 malam sampai jam 12. Sesi kedua jam 2 hingga selesai. Itu setiap Jumat di bulan pertama. Dan ada ini untuk bulan 5 ya, bulan Mei ada cek kesehatan di minggu kedua. Kita berdoa semuanya hasilnya baik semua. Amin. Ya, kita percaya dan kita juga membuka peluang pekerjaan untuk Tuhan. Amin. Yang rindu untuk melayani bisa mengkonfirmasikan ke saya atau ke anak saya Verlin. Kita sama-sama maju di dalam Tuhan, jangan malu bekerja di dalam Tuhan. Kita mau belajar, kita mau maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu aja pengumuman kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. percaya Tuhan, Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan, baik pemusik, choir, singer, dan semua yang melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, pakai kami semua Tuhan sebagai hamba-Mu yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Banyak jiwa terus merasakan damai sukacita-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kerinduan kami Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberkatinya dan menyatakannya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan,
Bapak PDP Yohan Sofian Tuhan, apapun yang menjadi visi dan misinya untuk perkembangan rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, Engkau nyatakan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga besarnya, istri, anak, mantu dan cucunya, semuanya juga Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat firman-Mu Tuhan, Bapak PDP, Bapak Suhani Tuhan, kami percaya berkat-Mu juga tercurah Tuhan untuk istri, anak, mantu dan cucunya Tuhan. Pakai semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Segala kerinduannya Tuhan Kau berkati selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau memimpin ibadah yang Kau sediakan pada pagi hari ini Tuhan hingga selesai Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu Tuhan, sungguh luar biasa memberkati kami Tuhan. Kami juga percaya Kau berkati hamba-hamba-Mu yang belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan, mereka pun merasakan juga dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkati seluruh Tuhan, keluarga lepas keluarga di tempat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkatinya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Kau telah sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan, agar selalu menjadi sumber kesehatan tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Itu juga dengan hamba-Mu yang sudah menyediakan makanan dan minuman Tuhan pada siang hari ini. Kau berkati juga dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang menjadi sumber dasar kekuatan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpinnya, biarlah mereka dapat menjalankannya Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami dari segala apapun yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kasih setia-Mu saja Tuhan, Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bekerja Tuhan untuk memberikan perlindungan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai Tuhan ruangan ini terus, jadikan rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel terang-Mu yang terus menyala Tuhan, sehingga banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap untuk menerima berkat dari Kau. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, studi kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberkati kita bersama keluarga kita dengan penuh sukacita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya kita mengucap syukur untuk hari ini ada jiwa baru. Ya, ini jiwa-jiwa baru kita beri salam satu dengan yang lain. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Amin.